Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, kullu yaumi wa antum bi khair, kullu lailatin wa antum bi khair. Semoga setiap hari dan malam kita selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Baik saudara-saudara sekalian, saya menyapa semuanya dengan Assalamualaikum minallah wa rahmatun min ladunhu wa barakatuh. Sapaan ini karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Al-An'am, "Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum." Apabila datang orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami, maka sapalah dengan salamun alaikum. Baik, saudara-saudara sekalian, kita pada kesempatan ini akan melanjutkan kajian Al-Quran kita, tafsir Al-Quran di halaman 11. Halaman yang dimulai dengan ayat qulna du'u lana qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasyabaha alaina. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, doa yang tertera di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rob, janganlah menghukum kami apabila kami terlupa ataupun tersalah di dalam mengupas ayat-ayatnya yang sangat agung, sangat mulia. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Baik saudara-saudara sekalian, ayat ini kita terjemahkan terlebih dahulu ya. Mereka berkata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu agar menjelaskan kepada kami seperti apa sapi yang diperintahkan untuk disembelih itu. Innal baqara tasyabaha alaina. Sesungguhnya sapi itu tasyabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan kita insyaallah akan terpetunjuki. Saudara sekalian, sudah ada 3 kali berulang qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Jadi ini yang pertama di halaman sebelumnya. Kemudian qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Jadi di halaman sebelumnya mereka juga berkata serulah, mintalah kepada Tuhanmu menjelaskan apa warnanya. Kemudian berulang lagi qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka berkata lagi kepada Musa, Bani Israel ya. Jadi mintalah kepada Tuhanmu menjelaskan kepada kita seperti apa itu sapi yang diperintahkan untuk disembelih. Saudara sekalian, sekilas kita melihat redaksi dari ungkapan mereka terhadap Musa, itu selalu menggunakan kata Rabbaka. Jadi mereka berkata, mintalah kepada Tuhanmu. Tidak pernah sekalipun mereka mengatakan, mintalah pada Rabbana, pada Tuhan kita. Seolah-olah Allah itu hanya Tuhannya Musa, bukan Tuhannya manusia. Saudara-saudara sekalian, ini menggambarkan sedikit gambaran, sedikit potret tentang Bani Israel, bahwa Bani Israel itu dalam berkata-kata pun kepada nabinya pun itu kurang pandai memilih redaksi kata. Jadi agak tidak sopan. Rabbaka, Tuhanmu. Ya, jadi tidak pernah satu kali pun mengatakan Rabbana, Tuhan kami. Baik, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka berkata, mintalah kepada Tuhanmu, Musa menjelaskan kepada kita seperti apa itu sapi. Innal baqara tasyabaha alaina. Sesungguhnya sapi itu tasyabaha alaina. Ini dalam terjemahan dikatakan sesungguhnya sapi itu masih belum jelas bagi kami. Kita coba stressing di kata tasyabaha alaina. Apa yang dimaksud dengan tasyabaha alaina? Saudara-saudara sekalian, permukaan bumi ini tidak rata ya. Jadi ini permukaan bumi itu tidak rata. Jadi ada yang kita sebut dengan MDPL ya. Ada yang disebut dengan MDPL. Jadi ada yang 1 meter dari permukaan laut, ada yang 10 meter, 20 meter, 100 meter.
1000 meter lebih ya gitu ya. Jadi eh, apa namanya topografi bumi itu tidak rata. Eh, Innal baqara tasyabah alaina, sesungguhnya sapi itu tasyabah alaina, ini ingin menjelaskan di mana letak Bani Israel itu berada di dalam topografi bumi ya. Eh, Orang yang berada di pinggir pantai yang MDPL-nya 1 sampai 5 meter, yang tasyabah alaihim, binatang-binatang yang ada pada mereka itu adalah ikan. Jadi itu adalah ikan. Makanya di laut ada ikan, kemudian di pinggir laut itu banyak tambak-tambak ikan. Jadi tasyabah alaihim itu ikan. Ya. Kemudian orang yang agak jauh dari laut sedikit ya, itu MDPL-nya katakanlah 10 sampai 50 meter ya. Yang banyak itu adalah yang berkaki dua ya. Yang binatang yang bersama mereka itu yang berkaki dua seperti ayam, bebek, angsa, uh, yang berkaki dua. Ya. Itu tasyabah alaihim. Maksudnya ada pada mereka. Jadi aslinya mereka binatang yang apa namanya yang ada pada mereka itu adalah berkaki dua. Eh, Daerah yang topografinya 100 meter, 200 meter, 300 meter dari permukaan laut, binatang yang apa namanya yang ada pada mereka itu adalah yang berkaki empat. Jadi kambing, sapi, kerbau itu ada pada itu disebut dengan tasyabah alaihim. Jadi ini menggambarkan bahwa Bani Israel itu ada di daerah-daerah perbukitan. Jadi mereka ini adalah kaum yang hidup di perbukitan, bukan kaum yang hidup di pinggir pantai. Jadi tasyabah alaina artinya ada pada kami. Sapi itu ada pada kami. Jadi ini bukan tentang ikan. Seandainya mereka ini tentang ikan, tentang asamak ya ikan, maka mereka akan mengatakan mereka berarti ada pada daerah-daerah pinggir laut. Jadi kata tasyabah alaina ini bukan sekedar tambahan kata, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa Bani Israel itu, umat dan Musa itu berada atau hidup atau tinggal di daerah perbukitan. Jadi kenapa? Karena sapi tasyabah alaina. Karena sapi itu ada pada kami. Mereka bukan ikan, bukan ayam yang disebutkan. Bukan juga onta yang disebutkan. Kalau onta itu pada mereka yang hidup di gurun. Jadi yang hidup di padang pasir, yang hidup ya di dunia Arab itu onta. Ya karena itu tasyabah alaihim. Jadi saudara sekalian, ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allahu khalaqa kulla dabba mimma. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua binatang itu dari air. Faminhum may yamshi ala batnihi, di antara mereka jadi yang pertama binatang yang berjalan dengan perutnya. Jadi ikan itu berjalan dengan perutnya, kemudian binatang-binatang rawa seperti ular itu banyak di daerah-daerah air, yang dekat air. Kemudian yang agak jauh dari air baru wa minhum may yamshi ala rijlain, binatang-binatang yang berjalan di atas dua kaki seperti ayam, bebek, angsa itu ada agak jauh dari laut. Kemudian wa minhum may yamshi ala arba, jadi mereka binatang-binatang yang hidup berjalan dengan 4 kaki, ya itu di daerah-daerah yang lebih jauh lagi, daerah perbukitan seperti sapi, kambing, kerbau, itu daerah perbukitan. Jadi ini untuk tasyabah alaina itu artinya Bani Israel menggambarkan dirinya bahwa mereka tinggal di daerah perbukitan atau yang biasa dalam bahasa Inggris disebut hills ya. Baik saudara sekalian, wa inna insyaallah la muhtadun, dan kami insyaallah akan bisa menemukan sapi yang diperintahkan oleh Musa untuk disembelih. Ayat selanjutnya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Ya. Jadi Musa berkata, Allah Allah menggambarkan bahwa sapi yang dimaksud untuk disembelih itu la zalulun tusirul ar, tidak pernah dipakai
untuk membajak tanah. Jadi daerah-daerah perbukitan itu ada perkebunan atau persawahan itu di apa namanya sapi biasa digunakan untuk membajak sawah. Jadi mereka kenapa ayat ini ada? Karena mereka paham tentang sapi, mereka hidup bersama sapi. Wala taskil harsa dan juga tidak pernah dipakai untuk menyirami tanaman, ya. Musallamatun la syata fiha, tidak ada cacatnya. Jadi sapi yang diperintahkan itu musallamatun, sapi apa namanya sehat, bersih, tidak ada cacatnya. Jadi qalu al-ana ji'ta bil haqq fazabahuha wa ma kanu yaf'alun. Jadi mereka berkata al-an, jadi sekarang engkau telah menunjukkan faktanya. Jadi dalam Al-Quran al-an itu dituliskan dalam bentuk suna'iyat. Jadi ada dua al-an, ada sebagai waktu al-an. Jadi dalam huruf alif seperti Fir'aun ketika mengakui Tuhan Musa dan Bani Israel, malaikat berkata al-an. Jadi baru sekarang mau mengakui. Jadi itu penulisan al-an pakai alif. Kalau di sini ini ditulis pakai hamzah. Al-an artinya benar ya. Jadi kebenaran ini bukan tentang waktu tapi tentang kebenaran. Ji'ta bil haq, engkau telah apa namanya? Engkau telah mendatangkan kebenaran. Maksudnya kita sudah tahu sapi apa yang dimaksudkan itu. Jadi fazabahuha wa ma kanu yaf'alun, maka Bani Israel pun menyembelih sapi yang diperintahkan itu dan hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Saudara sekalian, di dalam Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sesuatu, ada yang kita sebut dengan fannul qissah. Jadi ada namanya seni berkisah. Jadi berbeda dengan cara kita manusia itu berkisah. Jadi kisah memang kisah, tapi Al-Qur'an kisah itu bukan hanya kisah tapi di sana ada petunjuk. Tadi ini yang memberikan petunjuk tentang tasyabah alaina, petunjuk tentang apa namanya binatang-binatang yang ada pada yang sesuai dengan topografi bumi. Ya, sebelumnya Allah juga mengisahkan tentang tumbuh-tumbuhan yang mutasyabih. Kalau tumbuhan disebut mutasyabihan yang asli. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu memiliki tumbuhan-tumbuhan asli di wilayah itu disebut mutasyabihan. Kalau binatang disebut tasyabaha. Jadi ini bagian dari sunnah ayat Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sesuatu, ada model pengisah, cara Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, yakni bukan sekedar kisah tetapi di sana ada petunjuk. Di ayat selanjutnya yang akan kita baca ini, inilah sebenarnya yang melatar belakangi kisah itu, tetapi Allah meletakkannya di belakang. Kita baca ayatnya. Wa iz qataltum nafsam fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jadi ketika, jadi ini ada waw iz, jadi kembali lagi waw istinaf, dan ketika kalian membunuh, ya, jadi kalian membunuh seseorang, lalu kalian tuduh menuduh, ya, saling tunjuk, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan apa namanya? Menunjuk, ya. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Jadi sebenarnya kisah ini, ayat ini kalau manusia yang menyusun Al-Qur'an, andai manusia menyusun Al-Qur'an, tentu ini yang dahulukan baru wa iz qala Musa innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Karena ini adalah konteks mengapa Baqarah itu di apa namanya? Untuk apa Musa memerintahkan untuk menyembelih sapi. Jadi Musa memerintahkan menyembelih sapi itu untuk mengungkap sebuah pembunuhan. Jadi saudara sekalian, untuk mengungkap sebuah pembunuhan. Seandainya ini hanya kisah, tetapi Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran ini menunjukkan bahwa sapi itu untuk disembelih, bukan untuk disembah, bukan untuk dibiarkan. Sapi itu untuk disembelih, Allah menghalalkannya,
uhilla lakum bahimatal an'am. Sapi untuk diternak, sapi itu untuk diambil manfaatnya. Itu petunjuknya. Jadi peliharalah sapi, terutama di daerah-daerah perbukitan. Peliharalah sapi karena sapi itu akan memberikan nanti pangan, jadi ketersediaan pangan, nutrisi bagi manusia. Uh, jadi wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ketika kalian membunuh seseorang, maka Allah mengungkapkannya melalui sapi tadi. Faqulna dribuhu bi ba'dihha. Jadi maka kami mengatakan, jadi ketika sapi itu disembelih, faqulna dribuhu bi ba'dihha. Jadi kalau di terjemahan pukulkanlah orang yang mati mayatnya itu dengan sebagian dari sapi, ya. Tetapi dalam lisan Arab, ya, idrib itu bukan artinya pukul. Jadi dalam bahasa Arab itu daraba artinya memukul, tapi di dalam lisan Arab itu idrib itu maknanya dekatkan. Jadi dekatkan. Jadi tergambar bahwa ketika sapi itu disembelih, mayat yang terbunuh itu dilekatkan dengan sapi yang disembelih. Jadi gambarannya seperti itu. Fadribuhu. Jadi sebagaimana Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah. Allah katakan fadarabna azanihim. Jadi bukan dipukul telinganya, tapi ditutup, didekatkan supaya mereka tidak mendengar. Karena kalau mendengar, orang tidur itu bisa bangun. Jadi orang tidur tidak bangun-bangun kalau dia tidak mendengar apa-apa. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah katakan faqulna dribuhu bi ba'dihha. Jadi dekatkan sapi itu dengan dekatkan mayat orang yang terbunuh itu dengan sapi itu, dengan sebagian dari sapi itu. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah memperlihatkan kepada kalian. Begitulah Allah menghidupkan orang mati dan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan Allah agar kalian berakal. Saudara-saudara sekalian, mungkin masih belum tergambar seperti apa, kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa orang mati nanti itu hidup dan menunjuk siapa yang membunuhnya, menyebut nama siapa yang membunuhnya. Mungkin belum tergambar bila kita hanya sampai pada ayat ini. Ini akan mengharuskan kita mencarikan ayat yang lain yang menjelaskan tentang ayat ini. Saudara-saudara sekalian, di ayat yang lain, jadi rupanya ada seorang dari Bani Israel yang memperhatikan dengan sangat seksama kejadian ini. Jadi yaitu Samiri. Jadi apa kata Samiri ketika ditanya oleh Musa, bagaimana kau bisa membuat al-ijlah, patung sapi yang kau buat itu bisa mengeluarkan suara? Apa kata Samiri? Basartu bima lam yubsirubi. Saya itu melihat yang mereka tidak lihat. Waktu Musa menghidupkan orang yang mati, membuat bicara orang yang mati, itu Samiri melihat dengan saksama dan sangat memperhatikannya. Ya, apa kata Samiri? Aku melihat yang mereka tidak lihat. Faqabattu qabdatan. Aku menggenggam, ya. Jadi satu genggaman itu min asari Rasul, dari bekasnya Musa melengketkan orang mati, ya. Orang mati ke sapi itu. Jadi dia mengambil segenggam. Jadi orang mati akhirnya bisa bicara bahwa siapa yang membunuhnya, dia menyebut namanya. Kemudian yang bekasnya itu Samiri genggam. Itulah yang dipakai Samiri untuk membuat bersuara al-ijlah, patung yang dia buat. Saudara-saudara sekalian, kenapa ayat ini ada agar kita menjadikannya bayan? Bagaimana bisa? Saudara-saudara sekalian,
untuk merasionalisasi ya, jadi kita bawa dalam dalam kehidupan kita, ada yang disebut dengan eh, mendekatkan sesuatu untuk memperoleh sebuah signal. Jadi begini, orang mati itu adalah orang yang terputus signal. Jadi Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Jadi Allah mewafatkan jiwa ketika matinya. Jadi wadrib lahum masalan, jadi buatkanlah contoh. Jadi contoh, jadi di kehidupan kita ya, bila misalnya ada sebuah HP, ada handphone yang tidak memiliki data misalnya, tidak memiliki data, tidak memiliki pulsa data, ya. Eh, Apabila kita dekatkan dengan HP yang memiliki pulsa data, itu kita ada namanya di hotspot ya. Jadi bahasa kita di hotspot. Itu yang tidak punya data tadi itu bisa bisa online lagi. Jadi perumpamaan ini mungkin bisa menggambarkan bagaimana Musa dulu sebelum ketika sapi itu disembelih, jadi jiwa sapi juga jiwa, jadi mereka umamun amsalukum, mereka umat seperti kalian, itu di hotspot ya dengan mujizat ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu bisa uh, menghidupkan, jadi bisa terhotspot jiwa namanya jiwa uh, kepada orang mati itu. Jadi uh, ini sebenarnya tentang hotspot ini sudah ada di dalam Al-Qur'an, dijelaskan bahwa didekatkan fadribuhu bi ba'diha. Dekatkan dengan sebagiannya. Jadi ketika disembelih sapi itu didekatkan sebelum ya tawaffal anfus, sebelum jiwa sapi itu benar-benar melayang. Mengapa demikian? Karena saudara sekalian, orang yang mati uh, walau 100 tahun, walau 1000 tahun, itu dia akan merasa cuma sehari. Jadi cuma sehari atau setengah hari saja. Jadi apa yang dia ingat itu adalah yang barusan terjadi. Jadi ketika Musa alaihissalam menghotspot jiwa orang mati ini bisa menyebutkan siapa yang membunuhnya karena itu terjadi barusan. Walaupun dia mati 100 tahun, 1000 tahun. Allah katakan, yauma nahsyurul mujrimun, eh, jadi lam yalbasu illa sa'atan. Jadi nanti ketika orang mujrimun itu dibangkitkan, mereka merasa mati itu hanya sesaat. Jadi masih masih terngiang, masih masih seolah-olah semua kejadian yang barusan terjadi sebelum mati itu seolah-olah masih sangat baru. Jadi saudara sekalian, ini sebenarnya di dalam ini bagian dari ya, inspirasi ilmu teknologi, bahwa ada yang suatu saat nanti ada yang bisa di hotspot ya, dan itu sudah terjadi di kehidupan kita. Sayangnya kita selalu mengatakan apa yang terjadi itu ada dalam Al-Quran. Bukannya kita mencari dulu di Al-Quran baru menemukan. Jadi di Al-Quran sudah memperlihatkan adanya namanya uh, dalam bahasa kita praktek hotspot ya, bagaimana sesuatu yang tidak punya signal bisa mendapatkan signal dengan didekatkan. Baik, walau alam, summa qasat qulubukum fahiya kal hayya min ba'di zalika fahiya kal hijarah. Setelah kejadian itu, kembali lagi Bani Israel itu keras kepala, keras hatinya, seperti batu, laksana batu. Jadi tidak lagi beriman. Jadi ini Bani Israel ini bolak-balik beriman, tidak beriman, beriman, tidak beriman, bolak-balik seperti itu. Jadi sudah diancamkan atur ya. Jadi warafa'na fawqakumut tur, kami ancamkan, kami mengangkat bukit itu untuk mengancam mereka. Warafa'na fawqakumut tur khuzu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami berikan kepadamu, yaitu kitab Taurat, wazkuru ma fihi, kuasailah apa yang ada di dalamnya. Itu diancam dengan keras
Setelah itu mereka juga semua tawallaitum, kemudian mereka lagi berpaling. Eh, belum setelah itu mereka diperlihatkan diampuni lagi oleh Allah, mereka kembali lagi. Jadi seperti itu terus menerus Bani Israel itu. Jadi Bani Israel itu Allah menggambarkannya sebuah kebiasaan Bani Israel yang tidak bisa istiqomah di dalam keimanan. Sampai-sampai di akhir perjalanan risalah Musa, Musa berkata kepada Allah, Rabbi la amliku illa nafsi wa akhi. Rob, saya tidak punya apa-apa kecuali diriku dan saudaraku Harun. Jadi tidak ada Bani Israel yang beriman di ending perjalanan risalah Musa alaihissalam. Jadi hati mereka kembali menjadi seperti batu. Eh, jadi saudara-saudara sekalian, pahamlah kita kenapa di Al-Quran mengatakan eh, apa namanya, bahwa neraka itu waquduhan nas wal hijarah, ya, seperti di halaman berikutnya sebelumnya, uiddat lil kafirin. Jadi neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi maksudnya bukan manusia dan bebatuan bukan, tapi manusia dan manusia yang berkepala batu. Jadi yang masuk batu di sini adalah kulub yang membatu. Jadi sudah beriman, tidak bisa masuk iman eh, apa namanya dengan bertahan karena kulubnya membatu. Jadi summa qasat qulubuhum, summa qasat qulubukum min ba'di zalika. Kemudian membatu lagi kulub kalian setelah itu. Padahal Musa memperlihatkan mukjizat yang maha dahsyat, membuat bicara orang yang sudah terbunuh sehingga terpecahkan tuduh menuduh mereka, tunjuk menunjuk mereka. Tapi mereka setelah itu kembali lagi tidak beriman kepada Musa. Saudara-saudara sekalian, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ayat ini diberikan kepada Rasulullah, diberikan kepada orang-orang beriman. Afatatma'una ayyu'minu lakum. Apakah kalian berharap bahwa orang-orang Bani Israel itu akan beriman kepada kami, kepada kalian? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sementara sebagian mereka Bani Israel itu, mereka itu sudah mendengarkan ungkapan-ungkapan Allah. Mereka sudah melihat bahkan ya melihat begitu banyak mukjizat dari Musa. Summa yuharrifunahu. Jadi mereka itu sudah mendapatkan kitab Taurat. Mereka sudah dipaksa untuk menguasai kitab Taurat dan mereka sudah mempelajarinya. Tetapi yuharrifunahu, mereka apa namanya, mengabaikan ya, kitab-kitab itu. Mereka mereka membuat ya seolah-olah itu membuat palsunya, versi palsunya. Jadi ini sudah ada kitab Allah diberikan kepada mereka, tapi mereka memalsukan. Yuharrifunahu, mereka memalsukannya, menambah-nambahnya dan menguranginya. Min ba'di ma'aqaluhu, setelah mereka mengetahui isi kitab itu, mereka menggantinya wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah gambaran Bani Israel. Ini Allah tuturkan begitu panjang ya. Jadi sudah ada 3 halaman tadi tentang Bani Israel. Allah menuturkannya agar kita mengenal Bani Israel, agar kita mengenal afatatma'una ayyu'minu lakum. Jangan kita terlalu berharap mereka itu bisa beriman. Iya, jangan terlalu berharap mereka bisa beriman. Tetapi bukan juga apa namanya, jadi bagaimanapun mereka adalah sebuah zuriyah yang dulunya beriman. Justru dulu itu kaum Nuh yang tidak beriman, yang beriman adalah Bani Israel, sehingga terselamatkan bersama Nuh. Zurriyatan man hamalna ma'anuh, sebuah generasi yang kami selamatkan bersama Nabi Nuh. Saudara-saudara sekalian, Bani Israel ketika ayat-ayat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, semua menjadi kaget,
semua semua yang mereka sembunyikan, yang mereka tidak semua yang mereka sembunyikan tentang aib-aib Bani Israel itu, seolah-olah hari itu dengan datangnya Al-Quran, seolah-olah semuanya disingkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu, ya, maka itu mereka mereka tidak bisa berkata apa-apa di hadapan Al-Quran, karena semua dibuka oleh Al-Quran. Karena itu ayat ini, ayat berikutnya menggambarkan Bani Israel di akhir halaman yang ke-11. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi apabila Bani Israel itu bertemu dengan orang-orang beriman, mereka akan mengatakan amanna. Mereka itu berkatakan amanna, kami beriman. Wa iza khala ba'duhum ila ba'din. Namun apabila mereka kembali ke sesama mereka, ya, kembali ke sesama mereka, apa yang mereka katakan? Qalu, ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan rahasia Bani Israel itu, kemunafikan Bani Israel, ya. Mereka berkata, kami beramanah kalau bertemu dengan orang beriman, tetapi kalau mereka kembali ke kaumnya, apa kata mereka? Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Ya, apakah kalian telah menceritakan semua itu yang Allah ungkapkan tentang Bani Israel kepada mereka? Jadi mereka mengira bahwa yang menceritakan semua ini kepada Muhammad ini adalah dari mereka, dari kalangan mereka sendiri. Ya, liyuhajjukum bihi inda rabbikum, untuk merendahkanmu di depan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ungkapan amanah, jadi Bani Israel itu ungkapan istilahnya kemunafikan. Mereka hanya mengatakan amanah ketika berada di depan kaum muslimin, ya, di depan Rasulullah, depan para sahabat. Akan tetapi kalau mereka kembali, mereka malah menuduh sebagian mereka yang menceritakan tentang kisah mereka yang aib-aib mereka itu. Mereka yang sudah dijadikan kera, mereka yang sudah diangkatkan, diancamkan bukit. Mereka mengira itu bukan datang dari Allah, tetapi datang dari cerita mereka kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Afala ta'qilun. Apa kalian tidak berakal? Ya, saudara sekalian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan segala sesuatu, ya, termasuk tentang Bani Israel, aib-aib Bani Israel, dan harapan terhadap Bani Israel, bahwa mereka tidak bisa terlalu diharap di dalam keimanan. Mengapa ini terjadi? Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah rahmat lil alamin. Dia diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, baik itu alam Bani Adam maupun alam Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sudah memberikan penjelasannya bahwa Bani Israel tidak bisa terlalu diharapkan di dalam keberimanan, karena walau begitu banyak kebenaran-kebenaran yang Allah ungkap, pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada mereka, mereka itu selalu saja kembali kepada kekufuran. Saudara sekalian, juga karena Al-Quran ini adalah in huwa illa zikrul alamin. Ini adalah zikrul alamin. Ini Al-Quran milik seluruh alam. Jadi ini milik semua, baik itu Bani Adam maupun Bani Israel, milik seluruh manusia. Akan tetapi Allah sudah memberikan sebuah gambaran bahwa Bani Israel itu akan sangat sulit diharapkan untuk mengambil petunjuk dari Al-Quran semata-mata, ya. Mereka selalu akan mengambil ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang didapatkan dari bapak-bapak mereka. Saya kira dari halaman halaman 11 ini kita sudah menjelaskan sebagian secara singkat, secara cepat, ya, dari maksud ungkapan-ungkapan ayat tentang tasyabaha alaina,
yang menggambarkan tentang Bani Israel ada di daerah-daerah perbukitan yang memang hidup bersama sapi-sapi. Jadi ketika ada warfa'na fawqakum tur, ini menandakan bahwa Bani Israel memang ada di daerah bukit. Seandainya Bani Israel ada di lautan, mungkin warfa'na fawqakumul bahra, kami akan mengangkatkan air laut. Ya, tetapi Allah mengancamnya dengan bukit karena mereka memang berada di perbukitan dan di sana banyak sapi, dan sapi itu untuk disembelih, yang Allah sisipkan petunjuk ini dalam sebuah kisah mengungkap pembunuhan yang terjadi di Bani Israel. Kemudian di halaman ini disimpulkan sebuah apa namanya, sebuah potret dari Bani Israel, bahwa sangat sulit memang diharapkan Bani Israel itu untuk beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Sangat sulit bagi Israel menjadikan Al-Qur'an ini satu-satunya petunjuk, sebab apa namanya, eh, mereka memang memiliki apa namanya ini, meskipun mereka tahu itu, meskipun mereka menganalisanya dengan baik, mereka memang sebuah zuriyah yang apa namanya,